Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ruandi Stambuk 162251 dari kelas F Cloud Computing. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang tugas final saya yang diberikan sama dosen. Sebelumnya Pak, saya minta maaf karena saya tidak pakai laptop. Laptop saya rusak, jadi saya pakai HP. Baik, saya akan menjelaskan langsung saja. Satu, konsep umum cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing mengacu pada paradigma dalam teknologi informasi di mana komponen perangkat keras dan perangkat lunak di-sourcing ke sistem di luar infrastruktur teknik in-house. Cloud computing memungkinkan akses pengeditan dan pembagian data pada sumber daya distribusi yang berbentuk awan. Jadi maksudnya di sini cloud computing itu di mana kita bisa mengakses, mengolah atau mengedit sebuah data melalui virtual. Jadi kita seakan-akan menggunakan komputer, namun komputer itu tidak kita lihat fisiknya. Kita hanya komputer tidak kita lihat fisiknya atau secara virtual yang disediakan oleh provider atau cloud computing, yang dimana di awan yang kita tidak bisa melihat komputer, cuman kita bisa menggunakannya. Aneh tapi nyata, seperti itulah. Oke, nanti akan lebih jelas ketika saya jelaskan sampai akhir ya. Terus, informasi umum komputasi awan atau cloud computing. Pada tingkat yang murni struktural, komputasi awan terkait dengan CDN, Content Delivery Network. Karena kombinasi beberapa server, akses data dipercepat. Komputasi awan atau cloud computing bagaimanapun mengalahkan lebih jauh. Tidak hanya akses tetap terhadap data tertentu saja yang berubah, namun juga cara bagaimana data ini bisa diolah. CDN menyediakan data menggunakan infrastruktur saat ini ditanyai. Dalam komputasi awan, bagaimanapun sumber daya virtual digunakan dan tidak terkait dengan infrastruktur spek tunggal. Sorry ya kalau cara baca saya tidak terlalu bagus. Tidak hanya perangkat keras, tapi juga perangkat lunak bisa di outsource dan digunakan dari lokasi manapun. Oke, jadi maksudnya di sini tidak hanya perangkat keras, tapi juga perangkat lunak bisa di outsource dengan digunakan dari lokasi manapun. Jadi di sini cloud computing itu yes sangat bagus ya menurut saya, karena sudah disediakan semua, baik itu perangkat kerasnya atau hardware, baik itu perangkat lunaknya atau software. Ya, kita bisa menggunakannya. Semisal aplikasi Google dan masih banyak lagi yang itu kan aplikasi Google tidak ada bukan kita yang install di laptop kita, tapi provider server yang menyediakan semua itu di cloud computing seperti itu. Dan masih banyak sih, nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, itu yang contoh. Oke, terus yang ketiga, perusahaan tidak lagi harus menyediakan memori fisik untuk menawarkan layanan mereka. Anda dapat melakukan outsourcing layanan ini ke awan dan mendapatkan keuntungan dari efek sinergi. Karyawan Anda dapat mengelola data di awan dan di setiap perubahan oleh karyawan perusahaan lainnya dapat dilihat bersamaan karena dapat disinkronisasi dengan awan. Anda bisa bekerja dalam tim, bahkan jika beberapa kerjaan berada sejauh Asia Timur. Bekerja dengan awan karena berarti perubahan mendasar dalam interaksi antara pengguna dalam layanan teknik informasi.
teknologi informasi. Jadi di sini apa ya? Di kelebihan cloud computing ini kita bisa bekerja tim. Tidak harus eh, walaupun berjauhan, kita bisa seolah-olah kita itu berdekatan. Seolah-olah kita itu mempunyai berkesampingan lah. Dalam artian ya kalau tuannya ya sebenarnya saya eh, bangun sebuah perusahaan di mana perusahaan itu saya mempunyai 100 karyawan. Jadi saya tidak mesti membeli 100 komputer fisik ya. Saya tidak perlu. Saya hanya memesan atau men-sourcing ke server provider, memesan laptop atau komputer di mana sesuai yang saya inginkan. Mana misalkan prosesornya Core i7, terus harddisknya 500 GB, RAM-nya 8 GB, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan klien saya, laptop komputer bagaimana dia inginkan, spek bagaimana, baru saya pesankan. Nah, ketika dia ingin menggunakan komputer itu, dia harus connect ke internet. Nah, di mana internet ini menghubungkan antara customer ke provider yang sudah disediakan atau servernya. Jadi dia bisa dimanapun bekerja selama mempunyai interaksi mempunyai jaringan seperti itu. Dia bisa buka di HP-nya, bisa buka di laptopnya, tapi laptop spek rendah, dia bisa jadi spek tinggi ketika dia buka komputer virtualnya seperti itu. Jadi ini gambaran umumnya. Next. Ya. Terus bagian 2. Perbedaan teknologi customer computing, grid computing, cloud computing, grid computing. Customer. Waduh. Ini kenapa berubah ya? Perasaan saya sudah perbaiki. Oke, maaf. Cluster computing merupakan sebuah teknologi dalam jaringan komputer di mana terdapat dua atau lebih komputer yang dihubungkan untuk dapat bersama-sama mengerjakan tugas dan yang diberikan. Customer computing dapat memiliki lebih dari satu buah server di dalamnya dan dalam penerapannya dapat terdiri atas puluhan, ratusan hingga ribuan dan jutaan komputer yang dihubungkan untuk mengerjakan satu atau beberapa tugas. Jadi cluster computing itu seperti itu. Jadi satu atau lebih komputer yang saling terhubung di mana kita bisa mengerjakan beberapa tugas dengan cara bersama-sama. Ya banyak sih seperti itu yang kerjanya sama-sama, semisal ya pembuatan aplikasi, ya kan itu kebanyakan buat tim seperti itu. Oke, next. Kenapa maaf ya karena tadi sudah saya edit, cuma kenapa kembali lagi, saya sudah perbaiki. Oke. Grid computing. Grid computing merupakan satu ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk menghemat energi dan mengurangi polusi dari limbah komputer. Grid computing sendiri berasal dari kata grid, yaitu artinya penghijauan, dan juga computing yang berarti komputasi atau proses kerja komputer. Ya, ini hanya ya seperti yang dijelaskan tadi, dia hanya penghijauan sebuah komputer ya. Ya, jadi di sini dia kan ya betul juga, kita sebenarnya menghemat populasi karena kan komputer kita tidak lagi kita cas, tidak ada lagi yang kita
berikan tempat, karena kan dia virtual, kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita gunakan ini komputer seperti itu ya. Next, cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah model, tunggu dulu ya karena ah ini juga, aduh kenapa begini, perasaan sudah saya perbaiki. Oke, ya sebagian saja. Cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah model memungkinkan adanya penggunaan apa ini, sederhana bersama-sama, menyediakan jaringan akses di mana-mana, dapat dikonfigurasi dan layanan digunakan sesuai keperluan. Ya, ini maksudnya cloud computing, di mana kita bisa mengakses data kita dimanapun kita berada dan kapanpun selama ada jaringan. Oke, kita bisa mengakses, kita bisa mengerjakan tugas yang kita mau kerjakan di mana saja selama ada jaringan. Kita bisa apa ya, membuka komputer virtual kita di provider server provider yang sudah disediakan di cloud computing. Kita customer server, kita sebagai customer, kita bisa buka di kapanpun dan dimanapun selama ada jaringan, seperti kita bisa mengaksesnya ya. Next, grid computing. Grid computing merupakan penggunaan bersumber daya melibatkan multi komputer yang distribusi dengan lokasi geografis yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah komputasi skala besar. Ya, jadi ini dia itu apa ya? Kita mengerjakan sebuah pekerjaan di mana skalanya berbeda-beda ya, maksudnya ada yang di sini, ada yang di Makassar ya, maksud saya ada di Jakarta, ada di bahkan di luar negeri. Jadi dia mempunyai kelompok-kelompok berbeda dan kita bekerja sama seperti itu. Dia lebih luas cakupannya. Oke, next. 3. Penjelasan beserta contoh privat cloud, public cloud, community cloud, hybrid cloud. Oke, private cloud. Private cloud merupakan satu model dari cloud computing yang menggunakan lingkungan berbasis cloud yang aman karena hanya klien yang spesifik yang dapat mengoperasikannya. Contohnya web application internal, smartphone, mail server internal, database server untuk keperluan internal. Ya, jadi ini private cloud, namanya private. Ya, jadi saya ambil analoginya. Jadi ini dia apa ya? Saya ambil contoh ya, private cloud itu misal kita ambil contoh di kampus di STIMIK di Penegara Makassar. Dia mempunyai sebuah aplikasi ya, misalkan Siaka, yang dimana yang bisa mengakses Siaka hanyalah mahasiswa STIMIK di Penegara Makassar yang terdaftar namanya di STIMIK di Negara Makassar, baru bisa masuk di Siaka, baru bisa mengakses, misalkan melihat nilainya seperti itu. Jadi selain anggota Siaka STIM di Panegara atau selain mahasiswa STIM di Panegara atau dosen, itu dia tidak bisa mengakses. Misalkan masyarakat umum, dia tidak bisa masuk di situ karena dia harus login untuk masuk, jadi untuk masuk di Siaka. Sedangkan kalau tidak ada passwordnya, dia tidak bisa masuk, seperti itu maksudnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa masuk, hanya
seperti ada orang-orang yang tidak bisa masuk. Jadi seperti itu ya. Dia tapi kita tidak memiliki aplikasi Siaka. Kita tidak install aplikasi Siaka di HP saja, HP kita, ya kan? Kita langsung membuka aplikasi Siaka. Nah, di mana Siaka sudah disediakan oleh providernya Steamy, servernya di sana. Nah, kita tinggal menikmati saja, membuka, melihat nilai dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi dia virtual cloud, private cloud. Dia hanya bisa mengakses orang-orang tertentu. Oke, seperti itu. Next, public cloud. Ya, public cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Contohnya Windows Live Mail, Skip Big, Office 365, Windows Source, Windows Internet. Oke, jadi ini ya sangat banyak ya contohnya. Seperti kalau public cloud itu seperti Google. Ya, kita ketahui bahwa kalau kita ingin masuk Google, kita tidak perlu menginstal aplikasi Google di HP kita. Ya kan? Kita tinggal masuk di browser, kita buka Google, halo Google, muncullah Google. Nah, Google sendiri dia tidak membatasi siapa saja yang masuk, namanya public untuk semua. Selama kita connect ke internet, kita bisa buka Google kapanpun dan dimanapun dan tidak dibatasi. Oke, beda tadi dengan privat, dia dibatasi hanya orang tertentu atau anggotanya saja yang bisa masuk. Kalau public ya seperti Google, semisalnya itu kan lebih dikenal Google seperti itu. Jadi Google kita bisa mengakses kapan saja dan di mana saja dan siapa saja. Selama dia connect ke internet dia bisa masuk Google. Oke. Next. Ya, community cloud. Community cloud merupakan model development pada cloud computing yang dibangun satu atau beberapa buah komunitas. Contohnya community cloud untuk pemerintahan dari Jawa Barat, community cloud untuk kepolisian Republik Indonesia. Ya, jadi ini mungkin sudah jelas ya di mana community ini kok kayak semacam komunitas. Oke. Jadi dia secara privat, bisa dibilang secara privat, cuman dia cakupannya luas. Ya, seperti community cloud untuk kepolisian Republik Indonesia. Jadi dia mempunyai komunitas di mana dalam komunitas itu kebanyakan cabangnya, ada di Makassar, ada di Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya. Jadi dia mempunyai sebuah satu geng yang dimana hanya dia mempunyai satu aplikasi. Pasti tentunya ada yang mempunyai satu aplikasi secara cloud atau secara awan di mana dia hanya bisa mengakses ketika dia tergolong masuk ke anggota polisi. Selain polisi tidak bisa masuk. Jadi ketika dia masuk ke komunitas sebagai anggota Polri, toh, ya dia masuk, dia bisa mengakses aplikasi itu. Banyak sih, cuman tidak terlalu tahu masalah poin kepolisian, jadi saya tidak bisa jelaskan contohnya kayak aplikasi apa, ya kan? Tapi masih banyak, banyak tapi banyak ya. Pasti banyak yang digunakan oleh kepolisian. Apakah itu aplikasi untuk menyidik dan lain-lain sebagainya, atau pelaporan tahunan seperti itu. Oke, next. Hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya perusahaan B menyewa layanan dari Office 365 public cloud. Dan karena perusahaan B tersebut sudah punya Activity Directory dan berjalan di atas Windows Server mereka, private cloud, maka kita bisa konfigurasi Activity Directory tersebut sebagai identity untuk login in di Office 365. Ya, jadi di sini ada data dipublikkan
Jadi semua orang bisa masuk, semua orang bisa melihat, semua orang bisa melihat semua datanya, bahkan bisa mengeditnya. Ada juga eh, sebuah data hanya anggota perusahaan itu. Oke, saya ambil contoh lah. Semisal kita analogikakan sehari-hari, semisal dalam sebuah mall, ya mall. Nah, di mall itu ada ruangan yang bisa dimasuki oleh siapapun selama dia mempunyai izin masuk sama dia bisa masuk selama dia datang ke mall dia bisa masuk siapapun itu tanpa terkecuali. Tapi ada ruangan tertentu hanya yang bisa masuk itu hanya pegawainya, semisal bilang ruang khususnya pegawai kan. Jadi hanya pegawai bisa masuk, bukan pegawai dia tidak bisa masuk seperti itu. Jadi ada dalam ya betul dalam satu gedung itu kan ada yang ruangan umum, ada ruangan khusus seperti itu. Ini contoh sehari-harinya sama dengan ini. Ibaratkan Office 365 itu kan ruangan. Ada ruangan untuk publik, ada ruangan untuk khusus. Oke. Seperti tadi kita analogikakan dengan mall. Oke, next. Ya, karakteristik cloud computing. Resource scaffolding. Resource polling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komputer, storage, CPU, memori, dan network admin dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan server memenuhi kebutuhan banyak pelanggan server konsumer dengan model multi tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para langganan untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, jadi di sini uh, kita sebagai service consumer atau kita semacam sebagai pelanggan, kita bisa memesan sesuai kebutuhan kita. Kalau kita hanya butuh aplikasinya saja, ya aplikasinya saja kita pesan. Ya kan? Kita buka. Kalau kita butuh komputer virtual karena spek komputer kita rendah, ya kita pesan komputer spek yang tinggi seperti itu. Jadi tergantung kita, kebutuhan kita, apa yang kita inginkan. Karena tidak ideal juga kalau kita memesan sebuah eh, apa ya komputer virtualnya RAM 8 GB, terus prosesor Core i7, baru kita hanya mengetik Word saja, kita mengelola data menggunakan Word saja, kan itu mubazir maksudnya seperti itu. Kita pesan yang besar-besar baru hanya kita gunakan sedikit, itu kan merugikan. Kalau pebisnis ya rugi, tapi kalau orang sultan kan tidak jadi masalah. Oke, next. Broad Network Access. Broad Network Access merupakan sebuah karakteristik di mana dalam satu sistem cloud, kapasitas layanan dan cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Jadi layanan cloud dari cloud provider ini harus dapat bisa diakses oleh customer melalui jaringan manapun, baik melalui internet maupun melalui jaringan internet LAN, MAN, WAN dengan menggunakan perangkat apapun dan dapat berjalan di web browser pada perangkat tersebut. Ya, jadi ini itu kan tadi sebelumnya dia menjelaskan kita memesan yang bagaimana. Kalau ini ya kita bisa menggunakan apa. Jadi kita bisa mengakses uh, cloud ini yang disediakan oleh provider, kita mengaksesnya lewat apa? Apakah kita bisa mengakses lewat laptop? Ya bisa. Kita juga bisa mengakses lewat tablet, ya bisa, laptop, selama dia ada browsernya. Jadi dia juga tidak memilih jaringan-jaringan apa yang disediakan.
apakah provider menyediakan menggunakan LAN, MAN, WAN, seperti itu. Jelas perangkat itu mempunyai web browser, ya dia bisa membuka dan masuk untuk mengelola datanya di situ, seperti itu. Oke. Ya, next. Measured server. Measured server merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimalkan dan layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini kita bisa memelihara beberapa source komputasi yang telah dipakai, seperti penyimpanan yang telah terpakai, besar CPU dan yang digunakan, bandwidth yang telah terpakai, banyaknya layanan yang terpakai, dan seberapa besar jumlah biaya yang muncul dari setiap sumber daya yang telah dipakai. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transportasi antara cloud privat dan cloud consumer. Cloud provider dan cloud consumer. Sorry ya, saya agak tidak kurang jelas tadi. Oke. Jadi maksudnya di sini dia hanya memonitoring, jadi otomatis. Jadi kalau kita memesan, misalkan ini dia keluarkan harganya, harga sewa ya. Kalau kita jelaskan semua, kalau misalkan kita pesan CPU biayanya sekian dan sekian dan lain-lain sebagainya. Jadi dia memonitoring berapa lama kita gunakan, seperti itu. Next. On-demand self-server. On-demand self-server sebuah karakteristik di mana cloud customer atau pengguna di cloud bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang diinginkan dipakai melalui sebuah sistem dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Jadi maksudnya di sini dia sudah menyediakan sebuah sistem yang dimana dia secara otomatis ketika kita memesan kita tidak perlu berdampingan oleh pemilik cloud provider. Ya, jadi kita tinggal pesan secara otomatis seperti itu. Kita tidak perlu dibimbing untuk memesan itu. Next, dia secara otomatis ya. Next, yang kelima, perbedaan layanan cloud computing. Software as a service. Software as a service, cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google DOS dan Mainframe serta Adobe Create Cloud. Pada praktiknya, Anda hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana secara fisik dan disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola tersebut memasuki dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Ya, jadi ini dia kita hanya bisa menggunakan aplikasi, kita tidak bisa merubah aplikasinya. Saya analogikan ini seperti kita berada di kita memesan, kita keluar kota ya, kita memesan hotel. Ya, di dalam hotel itu ada pasti kamarnya. Di mana kamarnya kita hanya bisa menikmati. Kita tidak perlu tahu bagaimana proses pembuatannya, bagaimana caranya untuk supaya dia tahan lama, tidak. Kita hanya cukup menikmati yang ada dan kita tidak bisa merubah apapun isinya di dalam. Kita hanya menikmati saja. Seperti itu. Jadi dia software as a service, dia hanya mempunyai sangat terbatas untuk mengubah itu. Dia hanya bisa menikmati saja. Ya, seperti aplikasi Google, kita tidak bisa mengubah Google. Kita hanya bisa menikmati saja. Ya, next. Platform as a service. Layanan ini cloud ini dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jadi mana pas memungkinkan Anda untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungan, network, database, sistem operasi, framework aplikasi dan sebagainya. Untuk membantu perjalanan aplikasi yang Anda buat sebagai penyewa, Anda tak perlu memiliki pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan platform as service lah yang
akan melakukannya sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat dan di rumah tersebut. Ya, jadi maksudnya di sini dia hanya memesan sistem operasinya ya. Jadi kita bisa menginstal uh, atau dia kita menginstal aplikasi apa saja di dalamnya. Ada logikanya sehari-harinya itu ya seperti saya ke Makassar menyewa sebuah rumah kosong dari isinya. Oke. Nah, di mana saya bisa eh, kan saya menyewa misalkan 1 tahun. Jadi mana saya bisa mendekorasi sesuai yang saya inginkan. Kalau saya butuh kulkas ya saya kasih masuk kulkas, spring bed sesuai selera saya, mau ukuran bagaimana, mau saya cat warna apa, dan saya mau apa, intinya apapun alatnya di dalam kita bisa masukkan sesuai yang kayak kita inginkan seperti itu. Jadi sama dengan ini dia sih mempunyai sistem operasi atau database ya. Kita bisa mengisi apa saja aplikasi apa saja yang kita inginkan. Beda tadi yang pertama karena dia sudah disediakan. Kalau ini dia tidak. Kita yang sediakan semua. Oke, next. Ya, infrastruktur as a service. Pada alasan penyediaan layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi cloud computing yang lengkap mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Sederhananya ketika menggunakan IaaS adalah sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Setelah disewa, Anda bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain-lain untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, seperti itu. Mungkin sudah jelas. Kalau kita mau analogikan lagi ke dunia sehari-hari, sama halnya kita menyewa sebuah tanah. Nah, di mana ini tanah kita bisa membangun rumah bagaimana saja, bagaimanapun modelnya, tergantung selera kita. Ya, misalkan dan kita dikasihkan modal juga ya. Jadi kita buat rumah sesuai selera kita, sesuai ukuran apa ya, kayak modelnya, ukurannya. Misalkan saya mau buat rumah ukuran 10 kali 20, 3 lantai, ya rumah batu ya kan, 3 lantai dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa mengubah ukurannya sesuai yang kita inginkan, yang kita pesan dari provider. Oke, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mohon maaf ketika kata saya yang tidak ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.